Cuman gue mikirnya gini loh, kalau seandainya di ilmu ini ada gitu ya, pertama Indonesia tidak akan dijajah 350 tahun. Itu benar. Kalau benar ilmu ini ada. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya berbicara tentang kesaktian. Paling banyak orang untuk menjatuhkan cerita-cerita kesaktian orang-orang dulu dengan selalu mengatakan kalau memang kesaktian itu ada, kenapa Indonesia dijajah sampai 3,5 abad? Padahal kita tahu tidak seperti itu. Dalam video saya sebelumnya kan juga saya katakan bahwasanya semua kita tahu dari kecil belajar waktu SD bahwa Belanda menjajah dengan cara divide et impera. Ya pokoknya nanti saya kupas. Baik sahabat, saya ingin mengambil cuplikan video dari Deddy Corbuzier yang waktu dia ada tamunya si pesulap merah namanya. Saya dalam kesemuan videonya itu saya setuju. Apalagi itu kan menceritakan tentang video si pesulap merah yang orang mempunyai ilmu tenaga dalam kaku, dibuat kaku. Nah, sahabat, ilmu-ilmu seperti itu yang memang langsung seperti itu tidak ada. Pasti selalu ada prosesnya. Itu sebabnya selalu saya katakan orang-orang yang mempertunjukkan hal-hal seperti itu dia tidak punya pengalaman di jalanan, itu pertama. Kedua, ya karena tidak pernah mempunyai pengalaman, dia hanya tahunya di latihan seperti itu, akhirnya dia tidak bisa mengedukasi masyarakat. Contohnya, sebagaimana setiap saya membuat video saya misal tentang tenaga dalam, itu selalu saya beri keterangan. Jangan mengambil kesimpulan apapun terhadap tayangan video saya ini, karena video saya ini saya tujukan sebagai hiburan buat sahabat semua, dan sebagai bahan pembelajaran bagi murid-murid saya. Nah, kenapa saya berbicara begitu? Karena ada prosesnya. Jadi tidak ojok-ojok langsung begitu, tidak ada pantasan. Gara-gara orang yang tidak mempunyai pengalaman, akhirnya dibully. Kasanah kita Nusantara sendiri dibully oleh orang-orang kita. Jadi miris kan? Itu sebabnya saya hanya ingin meluruskan, bukan berarti saya punya kepandaian. Jadi begini sahabat. Berbicara soal kesaktian, sebenarnya orang-orang dulu itu yang dia pernah mempunyai pengalaman yang menurut orang lain takjub akhirnya disebut sakti. Padahal si pelaku sendiri tidak pernah mengatakan dia sakti. Nah, apa bedanya dengan seperti NLP? NLP adalah mempelajari pola-pola tertentu karena ketika kita melakukan pola-pola yang berulang akan menghasilkan sesuatu begini. Nah, orang-orang dulu juga begitu. Misal ada kejadian di masyarakat, seseorang yang selamat dari suatu hal yang tidak masuk akal, misal selamatnya. Jadi misal dia seharusnya tidak bisa selamat dalam suatu kejadian, tapi dia selamat. Sehingga akhirnya masyarakat bertanya, orang-orang bijak, orang-orang pemahaman luas bertanya akhirnya, kenapa bisa selamat? Dia jawab, saya tidak tahu. Akhirnya orang bijak itu bertanya lagi, apa amalan selama ini yang selalu Bapak amalkan? Yang rutin Bapak amalkan, yang biasanya menjadi pengamal Bapak. Akhirnya dijawab, ya biasanya yang saya selalu rutin adalah membaca doa ini. Nah, akhirnya orang bijak itu mengambil kesimpulan, dengan membaca doa itu, ya Allah akan selamatkan. Itu efek sampingnya. Jadi NLP juga pelajaran yang dari barat itu seperti itu. Jadi menyelidiki pola-pola orang yang akhirnya dirumuskan menjadi suatu keilmuan yang dijual mahal ke negara manapun termasuk Indonesia ini. Kalau kita runut, dulu saya belajar, misal ke suatu kiai, saya dapat amalannya begini, tapi menurut kiai itu gunanya untuk ini. Nah, suatu ketika saya belajar lagi kepada guru yang lain, amalannya sama, tapi khasiatnya berbeda. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sang kiai itu, kenapa amalan yang ini berguna untuk ini, karena itu pengalaman hidupnya, mungkin karena dia rutin membaca amalan-amalan seperti itu, akhirnya pernah terjadi suatu kejadian luar biasa, dijadikan mungkin ini penyebabnya. Akhirnya
Ketika ada orang meminta doa atau meminta amalan, dia berikan itu. Jadi sebenarnya seperti itu sahabat. Dan kita juga tahu bahwasanya dalam ajaran Islam itu ada yang disebut mukjizat. Nah, itu terjadi pada nabi-nabi dan rasul. Sedangkan mukjizat saja itu tidak bisa sekehendak hati. Tidak bisa sekehendak hati. Begitu juga maunah. Maunah adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada orang-orang yang bertakwa, misalkan. Sebenarnya pada orang nggak bertakwa juga bisa jadi ada kejadian luar biasa. Nah, mungkin ada perilaku-perilaku sebelumnya dalam kehidupannya yang akhirnya Allah membantu dia terhadap kejadian luar biasa. Jadi seperti itu. Maunah juga tidak bisa sekehendak hati terjadinya. Karena itu pertolongan Allah. Cuma orang-orang bijak setelah itu akhirnya menyelidiki pola-polanya. Menyelidiki pola-polanya supaya nanti bermanfaat buat generasi selanjutnya. Dibuatlah pola-pola itu. Pola-pola itu ada penyelidikan. Ketika kita melakukan ini akan terjadi begini. Itu yang disebut pola. Nah, itulah orang barat membuat keilmuan NLP yang dijual mahal itu karena menyelidiki pola-pola dari orang-orang hebat. Yang dia wawancara, yang dia selidiki. Jadi begitu. Makanya kita ketika berbicara apapun mesti bijak. Tidak asal ngomong. Dan apalagi berbicara untuk menjatuhkan kesanah-kesanah Nusantara kita sendiri. Padahal memang banyak kejadian luar biasa dulu pejuang-pejuang kita berjuang membela negeri ini, membela Nusantara ini. Nanti akan saya ceritakan. Saya juga punya cerita. Waktu itu saya lagi duduk ngobrol dengan almarhum guru saya. Saya bertanya, sejak kapan guru belajar hal begini? Akhirnya guru saya menjawab, itu dari kecil. Terus saya tanya, apa yang menyebabkan guru tertarik? Jadi guru saya bercerita dulu waktu dia kecil. Jadi kampung kami di daerah Solo, kampung saya kan Sanding Bakar, Sandiang Bakar. Jadi orang kampung kami itu merantau ke daerah Muaro Labuh. Itu yang disebut Solo Selatan sekarang. Nah, waktu merantau zaman dulu itu pakai pedati. Dan di daerah tertentu itu memang ada banyak penyamun. Penyamun atau perompak kalau bahasa kitanya di sini. Si almarhum guru saya yang masih kecil, berumur 9 tahun, dibawa oleh orang tuanya merantau itu, tiba-tiba di suatu tempat dihadang penyamun. Kalau tidak salah, ini saya bisa salah, karena udah lama cerita ini. Kalau tidak salah, penyamun itu berjumlah 5 orang. Akhirnya terjadi perkelahian fisik. Nah, di saat terjadi perkelahian fisik itu, tiba-tiba ada salah satu penyamun yang mendekat ke anak kecil yang almarhum guru saya ini. Di saat itulah bapaknya menghentakkan kaki ke bumi dan kelima penyamun itu berdiri kaku kelimanya. Jika kita telusurin ada prosesnya. Sebenarnya setiap kejadian itu ada prosesnya. Makanya sangat bodoh ketika orang belajar tenaga dalam kepada guru yang belum pernah berpengalaman di lapangan. Jadi belum apa-apa sudah langsung pakai ilmunya. Padahal guru-guru sebelumnya mengajarkan begini. Nah, ilmu ini jangan dipakai kecuali kamu betul-betul kepepet. Mana yang disebut kepepet? Kamu sudah hampir mencelaka, dirimu hampir celaka. Jadi belalah dirimu dengan bersilat. Itu sebabnya guru-guru dulu belajar silat, belajar fisik. Dan ilmu-ilmu kebatinannya hanya dipakai di saat terdesak. Sedemikian bertanggung jawabnya guru-guru dulu, cuma beliau tidak bisa menerangkan. Bertanggung jawabnya bagaimana? Dia katakan, nak, pakai ilmu ini ketika kamu terdesak. Pemikir sebelumnya, kalau kita runut, itulah yang disebut pola. Ketika terjadi perkelahian, tentu terjadi getaran emosi yang semakin memuncak. Mungkin itu. Saya tetap hanya bilang mungkin, walaupun saya punya pengalaman banyak tentang ini. Saya tidak akan berbicara tentang diri saya, tapi berbicara dari pengalaman orang terdekat saya. Jadi ketika penyamun itu kaku, tidak bergerak. Sama sekali nggak bergerak, mematung. Ya sama seperti ceritanya yang guru tenaga dalam itu. Dan betulkah ada keilmuan seperti itu? Itu timbul pertanyaan.
kita tidak menjawab apakah betul keilmuan itu ada, tapi yang jelas kejadian seperti itu ada, tapi ada prosesnya. Nah, ini pentingnya. Pentingnya belajar kepada orang yang memang mempunyai pengalaman. Kepada guru-guru dulu yang selalu dikatakan pada muridnya, nak, kalau dapat menghindar, menghindar. Jadi sangat salah orang bertanya juga, kalau jika memang ada ilmu tenaga dalam itu, kenapa tidak ikut MMA? Makanya salah. Guru-guru kami dulu mengatakan begitu. Kamu rajin berlatih silat. Dan ini pitaruh. Nah, pitaruh bahasa Minang. Dan ini simpanan kami berikan ke anak yang hanya dipakai di saat memang tidak ada tempat lagi untuk berlindung ketika itu. Di sini kuncinya. Oke, sekarang kita lihat cuplikan video Deddy Corbuzier. Cuman gue mikirnya gini loh, kalau seandainya di ilmu ini ada gitu ya, pertama Indonesia tidak akan dijajah 350 tahun. Itu benar. Nah, kalau benar ilmu ini ada, pertama Indonesia nggak mungkin dijajah 350 tahun. 3,5 abad lah, 350 tahun. Ini adalah pertanyaan mengecilkan, ini adalah pertanyaan mengiring. Banyak memang pertanyaan orang seperti itu, tapi sebenarnya tidak bijak membuat pertanyaan seperti itu. Kita tahu Belanda itu dengan divide imperanya, dan kita tahu banyak betul pengkhianat di bangsa ini. Dari zaman penjajahan sampai sekarang. Jadi paham ya. Cerdas boleh, tapi melihat sesuatu itu kita harus bijaksana. Jangan sampai kita akhirnya mengecilkan perjuangan-perjuangan orang-orang dulu kita yang memang sering terjadi keluar biasaan. Sering memang. Dan jangan kita kecilkan dengan menjawab asal saja atau bertanya asal saja. Jangan. Oke, sekarang saya tidak perlu bercerita tentang sejarah di Minang. Ya, daerah saya tidak. Saya akan bercerita sejarah di Bekasi yang belum lama. Artinya maksudnya belum lama itu adalah di masa kemerdekaan. Dan juga daerah Klender. Oke, sekarang saya bacakan. Mari kita dengar bersama-sama. Nah, ini sejarah. Dan ketika ini ditulis oleh penulisnya sambil mewawancara anaknya, sambil mewawancara orang-orang yang masih hidup. Oke, mari kita dengar. Kiai dan jagoan dalam perang kemerdekaan. Kisah Kiai dan jagoan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Saya ambil dari Historia, masa lampau selalu aktual. Ditulis oleh Hendy Jo 23 Februari 2017. Bagi orang Bekasi dan sekitarnya, Kiai Nur Ali adalah legenda. Namanya bukan saja kerap disebut orang-orang tua, para bocah di sana pun mengenal kiprahnya sebagai pejuang besar. Lelaki kelahiran Bekasi tahun 1914 ini begitu populer karena dia mantan pimpinan pejuang dan pegiat pendidikan. Beliau adalah pendiri Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa, salah satu pesantren terbesar di Bekasi. Ujar Beni Rusmawa, 44 tahun, anggota komunitas sejarah Front Bekasi kepada Historia. Kebesaran nama Kiai Nur Ali sebagai seorang pejuang diakui oleh Abdullah 92, anak buah sang Kiai di MPHS, Markas Pusat Hizbullah Sabilillah. Menurutnya, kegigihan Kiai Nur Ali dan pasukannya menyebabkan dia menjadi buronan utama militer Belanda. Tapi karena Kiai dianugerahi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu lolos saat akan diringkus tentara Belanda. Makanya wajar kalau orang-orang menjulukinya sebagai si belut putih, kata Abdullah. Nah, sebenarnya yang mengatakan dia sakti adalah orang lain. Dan akhirnya orang lain juga menggelarkan beliau si belut putih. Ya itu memang amal-amalannya yang akhirnya Allah selamatkan dia. Bukan dia yang mengatakan dia sakti. Jadi kesaktian itu nggak ada orang yang mengaku sakti. Jadi orang-orang kita dulu juga nggak pernah mengaku sakti. Hanya orang yang mengatakan sakti. Atau terjadi suatu kejadian luar biasa pada seseorang, langsung saja orang lain yang melihat, wah dia sakti. Jadi itu. Jadi ketika dikatakan, banyak orang sakti, bukan begitu. Jadi yang mengatakan sakti itu adalah orang lain. Oke, mari kita lanjutkan. Kesaktian Kiai Nur Ali pernah dibuktikan oleh Mat Ali, umur 88,
anggota MPHS. Ceritanya, suatu pagi sang kiai mengumpulkan sekitar 15 anak buahnya untuk latihan melempar granat di lapangan Ujung Malang, perbatasan Bekasi Kerawang. Dari sebuah kursi kayu, dia memerintahkan agar granat-granat itu dilemparkan ke arahnya. Mulanya mereka ragu, namun setelah diyakinkan oleh sang kiai, tanpa berpikir lagi granat-granat itu dilemparkan. Glar, begitu granat-granat meledak, sang kiai pun lenyap. Engkong pikir kiai sudah hancur berkeping-keping. Tahunya setelah dicari-cari, dia lagi ngaji di rumahnya, Kenang Mat Ali. Lain Kiai Nur Ali, lain juga Haji Darip, jagoan kelahiran Klender sekitar tahun 1886-an. Itu dikenal sebagai Godfather, yang menurut sejarawan Robert Beckrip dalam Gangster and Revolutionaries berhasil memadukan kepahlawanan dengan kriminalitas. Lewat BARA, Barisan Rakyat Indonesia yang belakang melebur ke dalam LRDR atau Laskar Rakyat Jakarta Raya. Secara leluasa, dia bisa mengembangkan bisnisnya dengan memeras orang-orang Tionghoa, Belanda, dan Indo sekaligus menyalurkan hasrat patriotismenya dengan melawan militer Belanda. Namun soal praktik kriminalitas itu dibantah keras oleh Ahmad Kuryani, 71, putra bungsu Haji Darip. Alih-alih melakukan pemerasan terhadap orang-orang Tionghoa, Haji Darip justru banyak melindungi mereka. Tersebutlah pada akhir 1945, masyarakat Jakarta disengat semangat melawan dominasi orang asing, tak terkecuali di wilayah Klender, Jakarta Timur. Sialnya, bukan hanya orang-orang Belanda atau Jepang saja yang jadi sasaran. Orang-orang Tionghoa yang sudah hidup beranak pinak di sana juga jadi sasaran kemarahan. Akibatnya, banyak tokoh milik orang Tionghoa yang dirampok. Bahkan tak jarang dalam insiden itu jatuh korban jiwa. Untuk keluar dari masalah itu, orang-orang Tionghoa itu lantas meminta tolong kepada Haji Darip. Bukannya membuat seruan, jagoan Klender itu malah memberikan salah satu fotonya untuk diperbanyak. Dia menyarankan kepada orang-orang Tionghoa itu untuk menempelkan gambar foto dirinya tersebut di pintu rumah dan tokoh mereka. Perintah itu lantas dilaksanakan. Alhasil, sejak itu tak ada satupun orang yang berani lagi melakukan pengendoran dan perampokan terhadap masyarakat Tionghoa di Klender, ungkap Kuryani kepada Historia. Nah, kalau mengenai foto ini juga, kan bisa jadi orang mengatakan beliau sakti, ya. Nah, padahal sepak terjangnya yang membuat akhirnya orang segan. Kita lanjut. Jika Haji Darip kerjasama dengan anak-anak muda penganut nasionalisme radikal yang tergabung dalam LRDR, maka Kiai Nur Ali lebih nyaman membangun aliansi dengan tentara pemerintah. Bahkan menurut Abdullah, hubungan Kiai Nur Ali dengan Komandan TRI atau Tentara Republik Indonesia setempat, yakni Kapten Lukas Kustario, ibarat hubungan abang dan adik. Kalau kami tidak punya peluru, kami tak segan-segan minta ke Pak Lukas. Begitu juga jika anak-anak Siliwangi kelaparan, kami yang kasih mereka makanan, ujarnya. Belum jelas bagaimana hubungan antara Lukas dengan Haji Darip, namun selaku mitra Siliwangi, Kiai Nur Ali sendiri memilih untuk menjaga jarak dengan kelompok Haji Darip. Kepada anak buahnya, dia sering bilang, MPHS berjuang karena Allah, bukan untuk kaya. Karena pantang bagi kami memodali perjuangan lewat cara-cara merampas dan memeras. Tapi sebagai sesama orang Indonesia, kami tak mau bentrok dengan laskar-laskar yang kerap melakukan itu. Karena musuh kami adalah tentara Belanda, tutur Mat Ali. Nah, di sini kita bisa ketahui, walaupun berbeda cara berjuang. Nah, kalau di zaman kita merdeka ini, walaupun berbeda cara berjuang, kita mencari uang, mencari apa, kita tidak usah saling menyalahkan, saling berebut kebenaran, saling ini itu, tidak usah. Ya, mari kita berjuang mengentaskan kemiskinan bersama-sama, itu saja. Ya, bagi yang masih susah kita arahkan biar dia bisa punya usaha atau apa. Sama dalam perjuangan ini, seperti Haji tadi, musuh kita itu adalah Belanda katanya. Walaupun dia tidak suka dengan cara perjuangan jagoan dari Klender tadi. Nah, ini yang mesti kita pelajarin. Supaya kita kompak. Supaya kita jangan berebut kebenaran. Supaya kita tepuk dada bahwa itu salah, itu pembodohan, itu segala macam. Jangan kita sendiri yang menghina kasanah Nusantara kita. Ada sejarahnya. Ada kejadiannya. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini tentang kenapa Belanda itu bisa lama menjajah di Indonesia. Ini saya cuplik salah satu tulisan. Konflik di antara kerajaan Nusantara. Nah, kenapa Belanda itu bisa menjajah lama di negara kita, di Nusantara ini? Ini penyebabnya bukan karena orang-orang tak berilmu dari kita. Bukan karena orang-orang yang tidak mempunyai kesaktian. Ya, banyak. Tapi ini penyebabnya. Mari kita dengar. Ini sejarah.
kenapa Belanda itu bisa lama menjajah di Indonesia? Ini saya cuplik salah satu tulisan. Konflik di antara kerajaan Nusantara dimanfaatkan Belanda dengan memihak salah satu kerajaan yang mau bekerja sama dengan Belandanya. Bila Belanda bantu mereka dapat konsoi, seperti tanah dan lain-lain. Setelah itu, kerajaan yang pro-Belanda pun lama-lama ditekan dari dalam oleh Belanda. Dan juga Belanda lama bercokol adalah karena yang berperang itu sebenarnya antar orang Indonesia atau bangsa Nusantara sendiri. Cuma yang memimpin atau komandan dan perwiranya orang Belanda. Kalau yang bertempur umumnya adalah pribumi yang digaji oleh Belanda untuk menumpas pribumi juga. Misalnya, Perang Padri di Belanda mendatangkan pasukan pribumi menyerang pribumi. Di Aceh juga begitu. Perang di Ponegoro sama, pasukan mereka bisa dari Ambon, Jawa, dan suku-suku lainnya untuk memerangi satu sama lain. Sulit mengalahkan sesama bangsa daripada penjajah Belanda. Pengkhianat-pengkhianat yang menjadi budak Belanda lah yang menjadi benteng tuan Belandanya, yang tahu semua kekuatan dan menyusup sebagai mata-mata Belanda. Lihat foto di bawah ini. Jika semuanya kompak membunuh perwira Belanda, pasti mereka habis. Belanda tak akan bisa cepat datangkan pasukan reguler Belanda ke Nusantara ini. Semua pasti habis satu persatu. Nah, itulah pelajaran yang diambil pemimpin kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bila seluruh Nusantara bersatu, pasti Belanda cuma sebentar bercokol dan sudah angkat kaki. Tapi, karena banyaknya pengkhianat-pengkhianat pribumilah yang menyebabkan kita hancur lebur. Seandainya hanya sedikit yang mau bekerja sama dan jadi tentara Belanda pada waktu itu, pasti Belanda sudah terusir dari Nusantara. Nah, demikian sahabat. Jadi, kita jangan berebut kebenaran. Yang perlu memang kita bongkar adalah penipuan, pembodohan, ya, yang memang merugikan orang lain. Video-video settingan, atau video-video orang yang membuat video tenaga dalam tapi tidak ada edukasinya. Ujuk-ujuk edukasi langsung membuat orang terkapar, orang ini, itu nggak benar memang. Saya sendiri juga nggak suka. Saya sudah prediksi, wah ini bakal tenaga dalam dibully lagi oleh bangsa sendiri. Ingat, dulu tahun 90-an, perguruan tenaga dalam itu bangkit seperti jamur di musim hujan. Ya, itu sangat terkenal waktu itu. Akhirnya jatuh. Kenapa jatuh? Karena banyak lahir guru-guru besar baru yang tidak mempunyai pengalaman di jalanan. Dia hanya punya pengalaman di saat latihan oleh gurunya. Terus mungkin kena uang atau apa, akhirnya dia buka perguruan sendiri. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara di jalanan itu. Bagaimana tahap-tahapannya, bagaimana prosesnya kita di jalanan itu dia tidak tahu. Akhirnya kejadian muridnya berkelahi ya kepukul. Dalam perkelahian itu saya sendiri sering kepukul. Karena memang begitu guru-guru mengajarkan dulu. Nak, jangan pernah kamu pakai kecuali kamu terdesak. Dan ternyata intinya sebenarnya adalah kita menunggu di saat yang tepat. Di saat orang itu yang betul-betul telah ingin membunuh kita. Kita sudah terjatuh, dia masih garang, itu berarti ingin membunuh kita. Dan emosi di dalam dada yang ingin membunuh itulah yang akhirnya tenaga dalam itu bekerja. Jadi seperti itu sahabat. Terus saya sambung cerita dari almarhum guru saya. Jadi setelah kejadian penyamun itu perampok tadi itu, yang terjadi begitu, habis itu kan mereka langsung melanjutkan perjalanan. Nah, melihat kejadian luar biasa itu, guru saya ini ingin belajar terus. Akhirnya meminta kepada bapaknya. Kata bapaknya, kamu masih kecil, tidak boleh belajar begini. Akhirnya si guru saya kecewa dan belajar kemana-mana. Sampai guru saya ini bertapa di mana-mana. Nah, suatu saat, ini saya cerita lagi pengalaman. Suatu saat, almarhum mertua saya bercerita. Kebetulan beliau berteman dengan almarhum guru saya ini. Artinya berteman, beliau bercerita waktu itu saya anak buahnya dia katanya kan. Artinya anak buah guru saya itu. Dia bercerita bagaimana guru saya itu mendatangkan hujan ke rumah makan orang. Jadi di zaman dulu itu mereka itu memang sering iseng beradu ilmu seperti itu. Dan dia bercerita begitu, saya sama anak-anak juga bercerita begitu kan. Sementara almarhum mertua saya tidak tahu bahwa itu guru saya. Habis bercerita saya katakan, itu adalah salah satu guru saya. Mertua saya terkejut. Nah, jadi dengan membaca sejarah ini kita tahu, justru yang paling banyak adalah kita kenapa lama dijajah. Orang-orang hebat itu, orang-orang berilmu itu dimanfaatkan oleh Belanda. Dan orang-orang yang memang orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri.
Nggak perlu tunggu-tunggu di zaman penjajahan. Di zaman sekarang saja orang yang memikirkan diri sendiri, dia akan korupsi, dia akan merongrong negara ini. Lihat saja negara kita hancur begini karena banyaknya pengkhianat-pengkhianat yang mengkorupsi uang negara, ya kan? Yang hanya memikirkan dirinya. Ketika dia menjabat, yang dia pikirkan dirinya. Jadi itu persoalannya. Oke sahabat, jangan dibuat lagi pertanyaan seperti itu. Kalau memang ada, kenapa kita dijajah sangat lama sekali? Jangan. Kita hargai perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu. Dia berjuang dengan ilmunya, dengan nyawanya, dengan berat perjuangan mereka. Kita sudah menikmati kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan bersama-sama berjuang untuk saling mengangkat taraf kehidupan kita. Apapun usaha kita, pedagang, dia berdagang dengan baik. Jangan menjatuhkan dagangan orang lain, jangan memburuk-burukkan dagangan orang lain. Pesulap, jadilah pesulap yang baik. Ya, penyanyi juga begitu, praktisi bela diri juga begitu. Yang kita isi kemerdekaan kita sekarang itu adalah berjuang menaiki taraf kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi kita semua kalau sudah ekonominya bagus semua kan tentu kita bisa membangun negara kita jauh lebih baik. Jadi demikian sahabat ya. Kita boleh cerdas, tapi bijaksana itu harus. Karena dengan bijaksana, kita akan membuat masyarakat kita akan memahami setiap kejadian, oh ternyata begini hikmahnya. Jadi tidak asal ngomong. Ketika kita asal ngomong, hanya memperturutkan hawa nafsu kita, ya kita seenaknya saja. Oke, demikiannya sahabat. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga ada manfaatnya. Satu yang selalu ingin saya katakan adalah hanya Allah yang benar. Jadi jika ada kebenaran dari perkataan saya, itu berasal dari Allah. Jika ada kesalahan dari perkataan saya, itu adalah atas kebodohan saya. Dan kenapa kita harus mengucapkan begitu? Karena ketika kita melakukan hal yang benar, supaya kita jangan sombong. Sombong ini memang bahaya. Iblis dikutuk karena kesombongannya, bukan karena cara penyembahnya kepada Allah. Karena kesombongannya. Jadi kita dengan sombong akhirnya kita mudah menyalahkan orang lain. Itu sebabnya selalu di setiap akhir kata kita katakan, jika kebenaran itu berasal dari Allah. Jika kesalahan itu atas kebodohan saya. Dan memang kita bodoh. Ketika ada khilaf itu karena kebodohan kita. Supaya kita belajar terus. Oke sahabat, sukses bagi sahabat dan saya serta kita semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.